Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya pada perkuliahan fisika dasar. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan gerak melingkar. Oke, pada gerak melingkar ada beberapa poin yang kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas kecepatan, ya. Namanya kecepatan linear, ya, dari gerak melingkar. Nah, gerak melingkar, ya, sebuah benda dikatakan dia bergerak melingkar jika lintasannya itu adalah berbentuk lingkaran, ya. Gerak melingkar jika lintasannya, ya, itu lingkaran. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian bahwa lingkaran itu adalah kumpulan, gitu ya. Jadi lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik tertentu yang disebut dengan titik pusat di bidang yang sama, kira-kira gitu. Itu adalah lingkaran. Nah, gerak melingkar, ya, tentu di dalamnya nanti ada katakan misalkan lingkaran itu berjari-jari R, ya. Nah, kita akan melihat seperti apa yang dikatakan dengan gerak melingkar. Saya akan tampilkan sebuah gambar. Oke, katakanlah ini misalkan sebuah partikel P berjarak R dari titik pusat, ya, bergerak melingkar. Katakanlah ini orbit dari gerak melingkar, ya, dengan sudut theta terhadap x, ya, dengan vektor itu vektor posisinya itulah R, vektor posisinya R theta. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa saya katakan tadi bahwa vektor posisi, ya, posisi yaitu R theta, ya, RT, ya, pada sebuah benda yang bergerak, ya, sebuah benda bergerak melingkar pada radius. Kalau tidak di sini adalah radiusnya adalah R, atau jari-jarinya adalah R. Nah, pada waktu titik T, ya, pada waktu T, ya, pada waktu T, maka partikel itu berada di titik B, ya, berada di titik B, yaitu titik B yang ini, gitu ya, yang digambar ini, dengan koordinat, ya, katakan misalkan koordinatnya itu adalah R, theta T, ya. Oke, artinya apa? Posisi R theta T, ini artinya theta itu berubah terhadap waktu. Maka disebutkan bahwa theta itu merupakan fungsi dari waktu, dan, ya, vektor posisinya itu dituliskan sebagai R T sama dengan R kalikan dengan R T, ya. Jadi jari-jari dikalikan dengan vektor satuan dari vektor posisi, yaitu R topi T. Oke. Nah, di titik B, ya, kita bisa meninjau atau melihat dua vektor satuan, yaitu vektor satuan R T
dan vektor satuan theta t, ya, dan juga i j, gitu ya. Itu ada dua vektor satuan. Jadi ada r topi t dan theta t serta i topi dan j, kira-kira gitu. Nah, kemudian kita bisa ilustrasikan dalam bentuk gambar kedua vektor satuan tersebut, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira ini vektor satuannya. Ada dua vektor satuan. Yang pertama r topi t dan theta topi t, dan yang kedua adalah i dan j, ya. Maksudnya itu sudut theta, ini juga sudut theta. Nah, lalu kemudian, ya, kalau kita dekomposisikan, ya, vektor satuan r topi t dan theta topi t ke dalam bentuk vektor satuan i dan j, maka kita bisa menuliskan bahwa r vektor satuan r t itu sama dengan cos theta t i plus sin theta t j, ya. Oke. Dan juga untuk theta, ya, dan untuk theta t itu sama dengan min sin theta t plus i satuan i plus cos theta t vektor satuan j. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa menuliskan bahwa persamaan yang ini itu menjadi, ya, vektor posisinya itu menjadi r t itu sama dengan kita tuliskan itu menjadi ini sama dengan r saya kalikan dengan cos theta vektor satuan i plus sin theta t vektor satuan j. Oke. Nah, sehingga kemudian, ya, kecepatannya kita dapat menuliskan bahwa v, kita tahu bersama bahwa v itu adalah derivatif pertama terhadap fungsi vektor posisi, gitu ya. Ini saya tuliskan dr, ya, t bagi dt ini sama dengan karena di sini ada r, maka tulisan dt dari r cos theta vektor satuan i sin theta vektor satuan j ini sama dengan r nya bisa keluar, kemudian diferensial yang ini kemudian sama dengan diferensial cos itu min sin theta gitu ya, t. Kemudian untuk yang diferensial deltanya itu terlain adalah d theta t dt. Oke. Nah, kira gini. Sorry, ini saya buat saja di bawah. Oke. Kemudian ini vektor satuan i, ya. Nah, plus, ya, diferensial sinus itu cosinus theta, ya, theta t, kemudian dikalikan dengan d theta t dt vektor satuan j. Nah, ini
kita sudah dapatkan kecepatannya. Nah, atau tentu kita sudah paham tadi ya, bahwa diferensial kalau d cos theta itu saya tuliskan ini, d dt. Oke. Nah, kemudian ya persamaan ini ya selanjutnya kita bisa tuliskan ke dalam bentuk ya, kita tuliskan kembali, kita tuliskan kembali ya, persamaan V yang ini, yaitu V sama dengan ya, ini sama dengan karena masing-masing punya d theta t, sehingga d theta t dt, maka saya bisa keluarkan menjadi ada r, kemudian d theta nya itu bisa saya keluarkan, saya simpan di bagian depan, kemudian di dalamnya itu adalah min sin theta t ya plus cos theta t, ini vektor satuan j, dan yang ini adalah vektor satuan i. Oke. Nah, iya. Nah, sehingga kemudian gitu ya, kita melakukan substitusi ya. Kita substitusi persamaan ini, kemudian kita bisa tulis kemudian menjadi ini ya. Maka kemudian Vt sama dengan R d theta t dt dikalikan dengan, kalau kita lihat persamaan yang ini, min sin theta t vektor i, ini plus, kemudian plus sin theta ini cos ya, ini tadi cos. Nah, min sin theta t vektor satuan i plus cos theta t vektor satuan j itu setidaknya adalah theta atau vektor satuan theta. Jadi itu tuliskan berarti ini sebenarnya sama dengan dikalikan dengan vektor satuan dari theta. Gitu ya. Nah, lalu kemudian gitu ya, bahwa d theta ya, karena d theta itu d theta dt, oke, ini sama dengan omega, maka persamaan omega ini itu bisa bernilai positif, kemudian bisa bernilai 0, dan juga bisa bernilai negatif. Dia akan bernilai positif ya jika arah rotasinya gitu ya, dia oke. Jadi dia akan bernilai positif kalau arah rotasinya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dia akan bernilai 0 jika tidak ada atau tidak terjadi rotasi, dan dia akan bernilai negatif jika rotasinya dia searah jarum jam. Nah, ini disebut sebagai atau bisa disering sebagai kecepatan kelajuan angular ya, kelajuan angular, dan ia tidak menghadirkan komponen arah komponen vektor arah z ya. Nah, sementara itu kemudian yang arah z-nya kita harus menuliskan kayak ini. Oke. Kemudian untuk kecepatan vektor kecepatan angular ya, vektor kecepatan angular, kita bisa menuliskan bahwa omega ya, itu sama dengan d theta
dt arah vektor satuan K atau vektor satuan K, ya. Artinya berarti dia berada pada arah komponen vektor Z, komponen Z, ya. Nah, ini sama dengan, karena d theta dt sama dengan omega yang ini, maka berarti vektor kecepatan angular itu sama dengan omega K. Oke, kemudian satuan SI-nya, ya, dari kecepatan angular yaitu radian per sekon, ya, radian per sekon. Oke. Nah, jadi vektor kecepatan untuk gerak melingkar, ya, vektor kecepatan gerak melingkar itu dituliskan sebagai V T ini sama dengan R omega vektor satuan theta T sama dengan V theta vektor satuan theta. Oke. Dengan komponen theta, komponen vektor satuan theta pada kecepatan ini itu dapat dituliskan sebagai V theta sama dengan R d theta T dt, ya. Nah, ini juga biasa disebut sebagai komponen tangensial dari kecepatan pada gerak melingkar, ya. Jadi V theta itu adalah komponen tangensial pada kecepatan dari gerak melingkar. Oke. Jadi kita sudah dapatkan, ya. Ini ada dua, ada kecepatan linear, ya. Ada kemudian kecepatan angular, ya. Kecepatan angular yaitu yang ini, dan juga ada kecepatan komponen tangensialnya yaitu V theta sama R d theta dt. Oke, saya kira itu untuk materi tentang kecepatan pada gerak melingkar. Kita lanjutkan pada sesi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.